Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kalian semua. Wah, kakak senang sekali kalian tetap setia sampai hari ini sekolah minggu. Nah adik-adik, kita saat ini mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua, kakak sekarang mau sama-sama mau ngajak kamu untuk terlebih dahulu menyaksikan satu video tentang Dodo. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Kita lihat sama-sama ya. Boni. Kok gitu sih? Nggak mau ngakuin kalau Dodo ini emang pintar. Padahal kan Dodo emang dapat bagus ulangannya. Kenapa? Kok ngomel-ngomel sih? Itu kesel sama si Boni. Oh, kesel apa? Dodo kan ulangan matematika dapat bagus. Terus Dodo kasih tahu Boni. Boni bilang, bukan Dodo yang pintar, tapi karena Tuhan Yesus. Dodo kan emang pintar. Oh, ya maksudnya itu adalah supaya kita nggak sombong, Dok. Dodo nggak sombong. Ya, berarti Dodo kan emang pintar. iya, kalau kita tahu kelebihan kita, kepintaran kita dari Tuhan, berarti ya kita mau belajar rendah hati, tidak sombong. Iya, Dodo tahu, Dodo rendah hati. Tapi kenapa Boni ngomongnya Tuhan yang hebat, bukan Dodo yang hebat? Dodo nggak terima tuh. Kesel sama Boni. Susah Dodo dikasih tahu, bilangnya nggak sombong, tapi nggak mau ngakuin kalau Tuhan yang hebat. Gimana sih? Udah nggak ngerti. Tapi kan Dodo pintar. Dodo hebat. Orang-orang pada kenapa ya? Dodo pintar kan teman-teman? Nah, tadi kalian udah sama-sama kan melihat cerita tentang Dodo. Ceritanya singkat, tetapi mau kasih tahu kepada kita kalau Dodo itu tadi apa sih? Wah, tadi Dodo sombong ya. Dodo merasa ketika dia dapat nilai bagus itu karena hebatnya dia aja. Betul nggak sih Dodo hebat? Ya betul. Tetapi bukan hanya dia yang hebat, tapi juga Tuhan yang hebat. Loh kok bisa? Kenapa Tuhan yang hebat? Soalnya kan Dodo pasti dia yang belajar kan, kenapa jadi Tuhan yang hebat? Mungkin Dodo juga pikir begitu, makanya dia kayak nggak mau mengakui kalau Tuhan yang hebat. Mungkin dia bingung, seperti apa kok Tuhan hebat? Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang satu orang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Siapa namanya? Ya betul, namanya adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang hebat. Dia sangat terkenal di Mesir. Bahkan dikatakan dia jadi penguasa di Mesir. Dia adalah kepercayaan Raja Mesir. Padahal ya dia bukan orang Mesir. Dia adalah orang Israel. Loh kok bisa jadi orang hebat? Apakah memang benar-benar Yusuf yang hebat ataukah ada alasan lain? Nah, kita mau sama-sama dengarkan cerita Alkitab hari ini. Ini akan menjawab pertanyaan kita sekaligus menjawab pertanyaan dari Dodo. Kok Tuhan yang hebat? Gimana ceritanya? Gitu ya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan bahwa Yusuf itu adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara laki-laki. Nah, kakak-kakaknya udah pada dewasa semua. Tapi kamu tahu, ternyata kakak-kakaknya yang lain itu gak suka sama Yusuf. Mereka iri hati sama Yusuf. Wah, mereka iri karena Yusuf lebih disayang oleh papanya Yakub. Wah, makanya mereka kesel sekali sama Yusuf dan mereka berpikiran jahat untuk Yusuf. Wah, kira-kira mereka mau ngapain ya? Pada suatu kali akhirnya mereka itu ambil Yusuf dan mereka masukin Yusuf ke sumur. Wah, Yusuf minta tolong, tapi nggak mau ditolong adik-adik. Nah, kamu tahu akhirnya Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Wah,
berarti ya adik-adik, sebelum Yusuf jadi orang hebat, dia itu pernah jadi budak. Budak itu artinya pembantu. Bahkan budak itu lebih rendah atau lebih tidak bagus daripada pembantu. Soalnya kalau pembantu kerja masih dibayar, tapi kalau budak kerja pun sampai siang malam tidak dibayar. Wah, kasihan sekali ya Yusuf ya hidupnya. Nah adik-adik, ketika Yusuf sudah dijual pada saat itu, akhirnya Yusuf itu bekerja di satu rumah, namanya rumah Potifar. Siapa namanya? Ya, dia kerja di rumah Potifar. Nah, di rumah Potifar, Yusuf itu kerjanya bagus sekali. Dan akhirnya diceritakan dia diangkat jadi kepala pembantu. Dan ketika Yusuf ada di rumah Potifar katanya diberkati. Uangnya jadi banyak. Wah, apakah Yusuf yang hebat? Bukan hanya karena Yusuf yang hebat. Mungkin memang Yusuf rajin, tetapi bukan karena cuma Yusuf yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Di dalam Alkitab 39 ayat 2 di dalam Kejadian ya. Nah, diceritakan atau dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, adik-adik, berarti mungkin kelihatannya orang Yusuf yang hebat, Yusuf yang rajin, tetapi di balik itu ada Tuhan yang hebat. Karena Tuhanlah yang membuat semua yang dikerjakan Yusuf jadi berhasil. Itu yang dikatakan oleh Alkitab loh. Adik-adik, tapi sayang, istri Potifar tidak baik. Kamu tahu, suatu hari dia mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Yusuf mau nggak buat dosa? Tidak mau. Yusuf bilang, aku nggak mau berbuat dosa kepada tuanku, dan aku nggak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Yusuf tidak mau berbuat dosa. Untuk itu akhirnya Yusuf lari. Wah, istri Potifar marah, istri Potifar kesel. Dia akhirnya fitnah Yusuf. Dia bilang kalau Yusuf jahat. Kemudian Yusuf dimasukin ke penjara. Wah, padahal Yusuf salah nggak sih sebenarnya? Tidak, Yusuf tidak salah. Yusuf akhirnya dimasukin ke penjara. Nah adik-adik, kalau kita pikir-pikir, Yusuf hebat nggak sih bisa nolak untuk melakukan dosa? Hebat nggak? Hebat bukan? Bahkan dia tahu kalau dia nolak istri Potifar nanti pasti dia masuk penjara. Tapi dia nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, aku di penjara daripada aku melakukan dosa kepada Tuhan. Dia mau taat sama Tuhan. Tapi kamu tahu, dia bisa hebat, bisa jadi orang yang taat, bisa menang atas dosa, bukan karena Yusuf aja yang hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Tuhanlah yang menjaga Yusuf. Tuhanlah yang menolong Yusuf supaya Yusuf tidak jatuh dalam dosa. Tuhanlah yang pegang tangan Yusuf supaya Yusuf bisa tetap taat sama Tuhan. Berarti siapa yang hebat? Tuhan yang hebat. Ya, Tuhanlah yang menolong Yusuf menjadi seorang yang taat dan juga baik dan tidak melakukan dosa. Tuhanlah yang hebat. Nah adik-adik, sekali lagi di penjara akhirnya Yusuf ternyata disayang dan jadi orang kepercayaan kepala penjara. Dan bukan hanya itu aja loh, di penjara bahkan Yusuf banyak bantu orang. Salah satunya juru minum. Wah, padahal kalau kita pikir-pikir masuk penjara enak nggak? Nggak enak, bisa aja sedih-sedih mukanya. Tetapi tidak ya. Yang Yusuf lakukan adalah dia mau berusaha berguna untuk orang-orang yang ada di penjara. Wah, hebat nggak Yusuf bisa jadi orang yang berguna, bisa bermanfaat buat orang lain. Hebat nggak? Wah, hebat ya, betul. Tetapi bukan hanya Yusuf yang hebat. Tapi
tetapi karena Tuhan yang hebat. Di dalam Alkitab Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, tadi kita udah bacain ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Nah, Yusuf bisa berguna, Yusuf bisa disayang. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Berarti siapa yang hebat? Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, singkat cerita dikatakan kurang setelah 2 tahun di penjara, Yusuf itu dipanggil oleh Raja Mesir, Raja Firaun pada saat itu. Raja Firaun saat itu mimpinya sangat aneh sekali. Tapi nggak ada yang tahu mimpinya. Raja Firaun itu udah pikir-pikir, gimana ini, aku nggak ngerti mimpi aku. Terus habis itu akhirnya Raja Firaun dengar dari juru minum yang pernah dibantu sama Yusuf ya, yang di penjara itu ya. Nah, juru minum bilang sama Raja, kalau Yusuf bisa artiin mimpi. Wah, akhirnya ketika Raja tahu itu, wah, Yusuf akhirnya dibawa keluar dari penjara. Kemudian Raja ceritain mimpinya kepada Yusuf. Dan kemudian Yusuf mendengarkan apa saja sih mimpi dari Raja, dia dengerin. Dan kamu tahu, Yusuf bisa mengartikan semua mimpi Raja dengan tepat, dengan benar sekali. Dan kamu tahu, akhirnya Yusuf diangkat oleh Raja Mesir untuk menjadi penguasa di Mesir. Dia dijadikan kepercayaan Raja Firaun. Dikatakan dia dikasih cincin matra, itu artinya orang yang dipercaya banget begitu ya. Dia jadi orang yang hebat di Mesir. Dia jadi orang yang dihormati di Mesir. Wah, adik-adik, hebat bukan? Kok bisa ya? Nah, adik-adik, bukan karena Yusuf yang hebat aja, tetapi karena Tuhan yang hebat. Kamu tahu, Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun karena apa? Karena Tuhan yang memberikan hikmat buat Yusuf. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang kasih hikmat, Yusuf nggak tahu arti mimpinya. Nah, untuk itu Yusuf bersyukur sekali sama Tuhan. Semuanya itu karena Tuhanlah yang menyertai dia. Dia bisa berhasil ketika bekerja, itu karena Tuhan yang hebat. Dia bisa menang lawan dosa, itu karena Tuhan yang hebat. Dia bisa taat dan bisa berguna bagi banyak orang, itu karena Tuhan yang hebat. Dia bisa diberikan kebijaksanaan, bisa mengartikan mimpi raja saat itu juga karena Tuhan yang hebat. Jadi sampai akhirnya dia menjadi orang hebat, menjadi penguasa yang keren, yang hebat, itu karena siapa? Karena Tuhanlah yang hebat. Adik-adik, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kamu diberikan kepintaran dari Tuhan, pinter sekolahnya, dapat nilai yang bagus seperti Dodo ya. Pinter nyanyi, pinter gambar, pinter baca puisi, pinter drama. Wah, banyak pinter-pinter lainnya, pinter nari juga dan lain sebagainya. Ingat adik-adik, itu semua dari Tuhan. Tuhan yang kasih buat kamu semua. Jadi kita gak perlu sombong. Itu bukan karena kita yang hebat sendiri, tetapi karena siapa yang kasih? Tuhan yang kasih buat kita semua kepintaran. Dan ingat juga, semua hal-hal baik yang kamu bisa lakukan. Kamu bisa jadi anak yang baik, anak yang taat sama orang tua, anak yang gak bohong, anak yang suka berbagi, anak yang rajin sekolah minggu, anak yang rajin berdoa, dan lain sebagainya. Ingat adik-adik, kamu bisa jadi anak bagus dan taat. Karena Tuhan juga yang hebat. Karena Tuhan menolong kamu untuk menjadi anak yang hebat. Untuk menjadi anak yang taat. Itu pertolongan dari Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kalau kamu merasa bergumul, kok aku belum jadi anak taat, kok aku susah ya, aku kurang pintar ini dan lain sebagainya, ingat, Tuhan kita Tuhan yang hebat.
kamu bisa minta tolong sama Tuhan. Dan kalau kamu sudah dapat kepintaran ataupun dapat bisa jadi anak yang baik, jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Jangan lupa untuk rendah hati, tidak sombong. Nah, adik-adik ingat juga, apalagi nanti kalau kamu sudah besar, misalnya kamu rajin belajar, mau dibimbing papa mama, mau cari Tuhan, kamu akhirnya jadi orang hebat ya. Orang hebat itu kalau udah besar ya, misalnya jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, jadi pengusaha besar, jadi menteri, jadi presiden, jadi bupati, dan lain sebagainya. Misalnya kamu udah jadi orang hebat ya, kalau udah besar, ingat, tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Dan ingat kalau kamu bisa jadi hebat, itu karena siapa? Karena Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik ingat, apapun kehebatan kita, apapun kelebihan kita, apapun hal yang baik yang bisa kita lakukan, bukan untuk disombongkan. Tetapi ingat itu dari Tuhan dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan mau lakukan hal-hal baik dengan mengingat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengubahkan kita menjadi seorang yang hebat juga.